Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firda Tisnawardani dari kelas ES3 semester 4, NIM E2018-2103. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam ekonomi makro Islam. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus membahas apa itu definisi ekonomi Islam di dalam makro Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri itu adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan dalam makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional. Nah, sehingga bisa tahu tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan yang mengganggu. Nah, sedangkan ekonomi Islam sendiri itu adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada bagian nyata, yaitu pengetahuan. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, yang ketiga ada Ijma, dan keempat ada Qiyas. Di sini juga ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama itu didasarkan dari sumber kekayaan. Nah, dari sumber kekayaan Islam, sumber kekayaan itu didapat dari alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kapitalis, sumber kekayaannya itu sangat langka, sama dengan sosialis. Itu di dalam sumber kekayaan. Nah, di sini juga ada dari kepemilikan. Nah, dari kepemilikan di dalam Islam itu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga ada kapitalis. Kapitalis di sini juga sumber kepemilikannya itu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Nah, yang ketiga itu juga ada sosialis. Sosialis itu sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja, itu di dalam kepemilikan. Nah, di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang sumber hukum. Sumber hukum sendiri itu ada empat bagian. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, dan Al-Quran sendiri itu merupakan sumber hukum utama Islam, yang merupakan kitab suci umat Islam yang mulia, yang di dalamnya itu berisikan tentang kalam Allah. Yang kedua itu ada sunnah. Nah, sunnah sendiri itu merupakan perkataan, percakapan, ataupun berbicara gitu. Ijma merupakan kesepakatan seluruh umat mujtahid untuk menentukan solusi dari masalah dan perkara. Nah, ada Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang pertama, yang dimana menyamakan suatu masalah yang tidak termasuk di dalam ketentuannya. Di sini juga ada dasar-dasar ekonomi Islam. Ya, dasar-dasar ekonomi Islam itu juga ada bagiannya. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tauhid, kedua ada al-siddiq dan amanah, ketiga ada al-adalah, dan keempat ada al-tawasum. Nah, di sini juga sampai di prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada goror. Nah, goror di sini merupakan ketidakpastian dalam transaksi muamalah. Nah, sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak begitu. Sedangkan riba itu adalah merupakan sesuatu yang melebihkan harta di dalam suatu transaksi. Nah, maisir itu sesuatu yang berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Nah, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.